Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN bab sistem pencernaan. Kita mulai dari nomor 1. Perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan bagian dalam ke pembuluh darah disebut apa? Jadi tahapan di dalam proses pencernaan ada 4, singkatannya IDAT. Yang pertama ada ingesti, yang kedua digesti, ketiga absorpsi, yang terakhir defikasi. Nah, proses ingesti adalah memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua pencernaan, yang ketiga penyerapan makanan, dan yang terakhir pengeluaran sisa pencernaan. Di sini ditanya tentang perpindahan makanan dari saluran pencernaan ke pembuluh darah, berarti bagian dari penyerapan sari-sari makanan disebut sebagai absorpsi. Nomor 1C, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan reaksi berikut. Pada tahap tersebut, X adalah enzim apa? Jadi enzimnya membentuk glukosa dan fruktosa, maka disebut glukoisomerase. Nah, enzim ini adalah enzim yang bersifat interkonversi, yaitu mengubah menjadi 2 gula. Contohnya glukosa dan fruktosa. Sementara enzim yang lain seperti karboksilase, ini contohnya mengubah asam pirufat dari 2C3 menjadi asetildehid. Ini 2C2. Nah, ini berarti butuh enzim karboksilase karena ada pemecahan karbon. Kemudian protease, ini adalah enzim peptidase seperti mengubah protein polipeptida menjadi dipeptida. Katalase ini mengubah asam peroksida menjadi H2O plus O2. Dehidrogenase, ini contohnya enzim yang melepas hidrogen dari substrat. Oke ya, nomor 2 jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pernyataan mengenai pencernaan lemak berikut ini benar kecuali lemak. Nah, ini dalam bentuk trigliserida itu akan masuk ke dalam mulut, dicerna oleh enzim lipase lingual. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan, terus lambung. Nah, di lambung ada enzim mencerna lemak yang disebut lipase gastrik. Nah, di mulut dan lambung ini lemak hanya dicerna sekitar 10%. Nah, nanti produknya adalah asam lemak dan gliserol. Nah, di lambung itu dalam bentuk chymus atau bubur, akhirnya merangsang duodenum itu menghasilkan hormon agar hati ini mengeluarkan empedu, dan mengeluarkan hormon juga agar pankreas itu mengeluarkan enzim lipase atau yang disebut sebagai steatsin. Nah, empedu di sini nanti fungsinya adalah mengemulsi lemak, yaitu mengubah globulus lemak yang berukuran besar menjadi emulsi lemak yang terdiri dari butiran lemak dalam cairan chymus. Nah, baru nanti setelah dicerna juga oleh enzim steatsin, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Ini diserapnya di usus halus. Oke ya, kita lihat A. Emulsi lemak dan garam mempedu tidak tergolong pencernaan kimia. Betul. Ini adalah pencernaan fisik ya. Absorpsi lemak terjadi dalam keadaan teremulsi. Salah. Lah, ini yang salah. Jadi absorpsi lemak itu dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Sel epitel pada usus halus menyerap lemak dalam bentuk asam lemak. Betul. Keberadaan lemak dalam lambung merangsang ekskresi garam empedu. Betul.
Kemudian penyumbatan garam empedu menghambat penyerapan lemak. Betul ya, karena kalau empedu tersumbat nanti lemak tidak teremulsi sehingga pencernaan lemak akan terganggu, akibatnya menjadi lambat. Absorpsi lemaknya juga akan terhambat. Nomor 3B, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pernyataan yang bukan merupakan pasangan yang tepat antara organ dan fungsinya. Saluran pencernaan mulut. Di mulut ada enzim amilase untuk mencerna amilum yang dikenal juga sebagai enzim petialin. Nanti kerongkongan ada gerak peristaltik. Lambung ada lapar, ada lambung, ada asam, pepsin dan renin. Nah, pepsin untuk mencerna protein. Jadi ini benar, ini benar. Kemudian ketiga, usus besar mencerna protein. Jadi usus besar ini kolon, ada usus halus dan usus besar. Nah, usus besar ini terjadi pembusukan makanan, ya, nanti menjadi feses. Selain itu juga ada penyerapan air. Nah, di sini salah ya. C. Mulut mencerna karbohidrat. Nah, amilum ini termasuk karbohidrat. Usus halus mencerna lemak. Nah, di usus. Nah, nanti dibantu oleh pankreas, ada enzim pankreas, itu ada tripsin, ada amilase dan lipase. Kalau usus yeyenum, itu nanti menghasilkan enzim disakaridase, ada erepsin dan lipase. Oke ya, jadi yang salah di sini adalah C. Usus besar itu pembusukan makanan dan penyerapan air, bukan untuk mencerna protein. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mukosa usus halus dihasilkan oleh jaringan apa? Jadi sahabat cerdas, mukosa ini adalah selaput lendir. Nah, selaput lendir dihasilkan oleh jaringan paling luar. Jadi jaringan hewan ada peso, ada pengikat, ada epitel, saraf, dan otot. Nah, selaput lendir atau mukosa itu dihasilkan oleh epitel, yaitu ada selnya yang dikenal sel goblet. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 5C. Kita lanjutkan nomor 6. Energi yang dihasilkan dari makanan dapat disimpan dalam waktu yang lama di dalam tubuh dalam bentuk apa? Makanan itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Makanan yang akan menjadi sumber energi utama adalah karbohidrat. 1 gramnya ada 4,1 kalori. Kemudian lemak 9,4 kalori. Dan protein itu 4,1 kalori. Biasanya makanan karbohidrat ini sebagai sumber energi utama, kemudian disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini adalah makanan yang akan disimpan lama di bawah kulit. Sementara protein ini tidak bisa tersimpan. Oke ya, jadi jawabannya adalah lemak yang disimpan di bawah kulit. Nomor 6D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diketahui kebutuhan energi metabolisme rutin untuk seseorang yang beratnya 50 kg adalah 1.500 kalori. Dan setiap gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Jumlah karbohidrat yang diperlukan oleh seseorang dengan berat 50 kg untuk metabolisme rutin adalah, jadi seseorang dengan berat 50 kg kebutuhan kalorinya adalah 1.500 kalori. Nah, padahal 1 gram karbohidrat itu mengandung kalori sebanyak 4,1 kalori. Berapa jumlah karbohidrat yang diperlukan oleh seseorang yang beratnya 50 kg untuk metabolisme rutin? Seumpama kita tuliskan jumlah karbohidratnya ada berapa, kita anggap ini adalah X, maka X adalah jumlah kebutuhan kalori
dengan berat 50 kg dibagi dengan kalori per gramnya. Berarti jumlah kebutuhannya tadi ada 1500 dibagi 4,1 sama dengan 365,8. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 8. Pencernaan mekanik hanya terjadi dalam mulut saja. Ini kalimat hanya menjebak ya. Jadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus. Nah, di mulut ada gigi sama lidah untuk mencerna mekanik. Di kerongkongan ada gerak peristaltik sampai mengantarkan makanan berupa bolus masuk ke lambung. Di lambung juga ada gerak peristaltik sampai makanan itu menjadi gimus. Nah, usus juga ada gerak peristaltik. Jadi salah ya, karena hanya. Proses pencernaan pada organ tubuh selain rongga mulut hanya merupakan pencernaan kimiawi. Jadi kalimat hanya ini pernyataan kedua salah, karena selain di rongga mulut, di organ-organ lain juga ada pencernaan mekanik. Contohnya di kerongkongan ada gerak peristaltik, di lambung juga ada pencernaan mekanik, di usus juga ada pencernaan mekanik. Pernyataan pertama salah, kedua salah, jawabannya E. Kita lanjutkan ke nomor 9. Pada saat orang makan sate yang berlemak, maka lemak akan dicerna dengan bantuan apa? Jadi sahabat cerdas, lemak itu dicerna dengan bantuan enzim lipase yang ada di mulut namanya lingual, lipase di lambung disebut gastrik, dan ada lipase di pankreas yang dikenal steapsin, dan ada lipase di usus halus. Nah, jadi ini macam-macam enzim lipase. Sementara di hati itu mengeluarkan empedu yang dikirim di duodenum untuk mengemulsi lemak. Jadi jawabannya adalah 1,3 yaitu B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Polisakarida, lipid, dan protein memiliki persamaan apa? Jadi polisakarida itu karbohidrat, ini termasuk polimer. Nah, bisa dipecah menjadi lebih kecil namanya monomer. Atau monomer bisa disintesis menjadi polimer. Contohnya, polisakarida ini bisa dipecah menjadi disakarida menjadi monosakarida. Polipeptida, contohnya seperti protein akan dipecah menjadi dipeptida menjadi monopeptida. Nah, proses pemecahan ini biasanya dengan bantuan air, maka disebut proses hidrolisis. Kebalikannya, monomer menjadi polimer, ini ada pelepasan ion H, maka disebut sebagai dehidrasi. Jadi disintesis sebagai hasil pembentukan ikatan peptida, ini hanya protein saja, salah. Dipecah menjadi monomer melalui reaksi hidrolisis, betul. Didekomposisi, salah ya. Kemudian disintesis dari monomer oleh reaksi dehidrasi. Jadi yang benar adalah 24. C. Demikian sahabat cerdas pembahasan soal SBMPTN bab sistem pencernaan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.